Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saudara-saudara, kalau saya bertanya kepada Anda, tolong jawab dengan jujur. Apakah Anda sudah bersyukur hari ini? Apakah Anda masih punya waktu yang cukup, alasan yang cukup untuk bersyukur kepada Tuhan? Apakah rasa syukur sudah menjadi lifestyle dalam kehidupan Anda? Berkaitan dengan hal itu, saya mau mengadakan sebuah simulasi singkat yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Di hadapan Anda ada jeruk lemon yang segar, warnanya kuning bagus sekali. Biasanya setiap pagi saya meminum perasan jeruk lemon dengan air hangat. Tetapi dalam simulasi hari ini, saya mau memakan jeruk lemonnya terlebih dahulu, baru air hangatnya. Silakan perhatikan baik-baik jeruk lemon yang segar ini. Seger tenan. Saudara-saudaraku, silakan Anda jawab di kolom komen. Siapa yang ketika melihat saya makan jeruk lemon secara langsung ikut-ikutan merasa kecut atau asam di dalam mulutnya? Siapa yang ikut-ikutan sampai nelen ludah segala? Silakan tulis di kolom komen, jawab dengan jujur. Nah, saudaraku, sebetulnya dari eksperimen singkat ini saya mau menunjukkan bahwa yang namanya hidup itu menular. Yang namanya kejujuran, keadilan, kebahagiaan, sukacita, rasa syukur, itu semua menular saudara-saudaraku. Tetapi sebagaimana kita tahu, yang namanya hidup kan bukan hanya itu saja. Tapi ada juga yang namanya kejahatan, kedengkian, iri hati, kebencian, amarah. Itu semua juga menular. Nah, yang menjadi tugas dalam hidup kita adalah dalam hidup kita ini, apa yang mau kita tulari bagi orang-orang di sekitar kita? Apakah hal-hal positif atau hal-hal negatif? Apakah kita tega menularkan kebencian, rasa amarah, kedengkian kita kepada orang-orang di sekitar kita? Alhasil, lingkungan hidup kita pun akan ikut-ikutan menjadi negatif dan tidak nyaman, tidak enak, tidak ada rasa damai untuk dihidupi. Maka dari itu saudara-saudara, tidak heran kalau Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan kabar sukacita, kabar baik Injil kepada seluruh dunia. Supaya seluruh dunia diwarnai oleh kebaikan-kebaikan yang berasal dari Allah. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini kita akan berbicara tentang kekuatan rahasia dari rasa bersyukur. Mengapa orang beriman harus senantiasa bersyukur dalam kehidupannya? Firman Tuhan yang akan menemani kita untuk membahas tentang rasa syukur bisa kita lihat dari Mazmur bab 40. Ketika Anda membaca Mazmur bab 40, kita akan melihat dari judulnya saja sudah tertulis syukur dan doa. Oh, berarti Mazmur ini berisi tentang syukur dan juga sebuah doa. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, Mazmur 40 ini ternyata memiliki 18 ayat. Ada sebuah trik yang saya mau perkenalkan kepada saudara semua, yaitu adanya sebuah kebiasaan dalam tradisi orang-orang Yahudi ataupun Yunani. Ketika mereka mau berbicara, mau menyampaikan pendapat, atau bahkan menulis gagasan-gagasan mereka, seringkali mereka meletakkan intisari pembicaraan, intisari pemikiran mereka yang paling penting itu di tengah-tengah. Mazmur bab 40 ini ada 18 ayat. Kalau kita bagi menjadi 2, 18 dibagi 2, maka bisa jadi hal yang penting, gagasan utamanya itu ada di sekitar ayat 9 ataupun 10. Dan ternyata benar. Kalau kita baca ayat 10, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan.
kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Kalau kita melihat tadi ayat 10 dan ayat 11, lalu kita bandingkan dengan judul dari Mazmur bab 40, yaitu syukur dan doa. Ayat 10 dan ayat 11 sama sekali tidak berbicara tentang syukur, tidak juga berbicara tentang doa. Tetapi dua ayat ini berbicara tentang sebuah kesaksian dari si pemazmur di mana dia mau mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan, kesetiaan dan keselamatan yang berasal dari Tuhan yang dia alami. Itulah yang mau dia wartakan di depan seluruh jemaat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ayat 10 dan ayat 11 yang ada di tengah-tengah adalah puncak dari Mazmur bab 40. Di mana ayat-ayat sebelum ayat 10, yaitu ayat 1 sampai ayat 9, itu ternyata berisi tentang rasa syukur. Sementara ayat 12 sampai ayat 18 berisi tentang doa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh rasa syukur kita harus berpuncak pada sebuah kesaksian hidup yang kita wartakan, yang kita tampilkan kepada dunia tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, ungkapan rasa syukur dan juga terima kasih kita kepada Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima adalah menjadi dasar bagi hidup kita untuk berdoa, untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi, itulah indahnya Mazmur bab 40. Kalau kita membaca ungkapan syukur dari si pemazmur di ayat 1 sampai ayat 9, kita bisa melihat alasan-alasan si pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu juga harapan apa yang dia terima ketika dia bersyukur kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang menjadi kekuatan dia dalam bersyukur dalam hidupnya. Kita lihat pertama-tama alasan si pemazmur dalam bersyukur. Kita bisa temukan di ayat 2 sampai ayat 4. Di sana dikatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong." Jadi, dia bersyukur karena doanya diperhatikan oleh Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Di situ, dia mengalami betapa Allah menyelamatkan hidupnya, mengangkat dia dari lubang-lubang kebinasaan, dia menjadi pribadi yang kuat. Di ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Dari situ si pemazmur sudah menyadari bahwa kebaikan-kebaikan yang telah dia terima dari Tuhan, kalau dia wartakan, kalau dia ceritakan, kalau dia ungkapkan, bisa membuat orang-orang semakin percaya kepada Tuhan. Sementara di ayat 5 dan ayat 6, ternyata ada sebuah harapan dalam rasa syukurnya. Mari kita lihat. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa mencontoh dari si pemazmur. Kalau Anda cuma menemukan 3 alasan untuk bersyukur, si pemazmur mengajarkan kepada kita sebetulnya ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita untuk kita syukuri. Sampai-sampai tadi dikatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Maka dari itu kita diajak untuk menyadari semakin dalam, dan semakin dalam lagi. Ternyata kasih Tuhan yang sudah kita terima sampai saat ini sangatlah banyak. Sementara di ayat 7-9 kita bisa melihat kekuatan dari si pemazmur untuk bersyukur. Dia bilang, "Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku."
Saudara-saudara, inilah yang sudah sering kali saya ucapkan. Betapa kalau kita membaca firman Tuhan, bukan hanya kita yang membaca firman Tuhan, tetapi bagaimana firman Tuhan membaca hidup kita. Di mana tadi si pemazmur mengatakan, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Maka firman Tuhan yang kita baca sangat membantu kita untuk menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan, otomatis membantu kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan. Itulah rasa syukur dari si pemazmur yang akan berpuncak di ayat 10 dan 11, di mana dia akan mewartakan kebaikan Tuhan kepada seluruh jemaat. Nah saudaraku, sekarang kita lihat di bagian ayat 12 sampai 18, di mana diungkapkan doa dari si pemazmur. Ternyata kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dia terima selama ini, yang dia wartakan, itulah yang menjadi kekuatan dia untuk berharap kembali, untuk meminta kembali kepada Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa modal dalam doa-doa kita adalah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebelumnya. Di ayat 12 sampai 18 ini, kita bisa melihat sebetulnya siapa sih si pemazmur ini, bagaimana keadaannya. Kita bisa mulai dari ayat 18 dulu. Di sana dikatakan, aku ini sengsara dan miskin. Saudara-saudara, ternyata kemiskinan, kesengsaraan tidak bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Lalu di ayat 15 dikatakan, biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Saudara-saudara, ternyata kehidupan yang sedang dialami oleh si pemazmur bukanlah hidup yang mudah. Nyawanya terancam, banyak orang memusuhi dia. Bukan sebuah hidup yang nyaman dan tenteram, tetapi dalam situasi terpuruk seperti itu pun dia tetap bersyukur. Apakah penderitaannya hanya sebatas itu saja? Belum. Kita lihat ayat 12 dan seterusnya. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Di sini kita bisa melihat saudaraku, si pemazmur juga merasakan seperti yang kita rasakan. Tuhan kok menahan rahmat-Nya untuk dirinya. Padahal hidupnya sedang dalam malapetaka, dia sedang dikejar-kejar oleh kesalahannya, dan dikatakan tadi hatinya pun menyerah saking banyaknya penderitaan yang dia alami. Tetapi saudara-saudara, si pemazmur ingat, sebelum-sebelumnya Tuhan sudah melakukan hal-hal baik untuk hidupnya. Maka dari itu dia bisa berdoa di ayat 14. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, Engkau melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Itulah sebuah doa yang jujur dan sangat kuat dari si pemazmur karena berlandaskan kebaikan-kebaikan Tuhan sebelumnya. Di ayat 17 dia juga mengatakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Jadi saudara-saudara, dari sini yang namanya kesengsaraan, penderitaan, masalah tidak melunturkan iman si pemazmur sama sekali. Dia tetap percaya Allah itu sungguh besar. Maka dari itu dia bisa berharap di ayat 18. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Saudara-saudara, itulah luar biasanya dari Mazmur bab 40. Kita tidak perlu menunggu Tuhan menjawab doa-doa kita dulu, baru kita bersyukur. Tetapi rasa syukur menjadi nafas hidup kita. Kapanpun, situasi bagaimanapun hidup kita, jangan pernah kita kehilangan rasa syukur. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.